Kita masih bersama dengan pengamat politik Ters Politika Agung Baskoro. Pak Agung, menarik tadi melihat bagaimana Pramono Anung menyatakan bahwa dirinya sempat menolak begitu, sempat tidak mau, tapi akhirnya kok ada mandat turun dari partai untuk maju di Jakarta. Apa yang bisa dicermati dari ini? Karena kalau kita mengingatkan kemarin juga sempat rame tuh Anies Rano, tapi akhirnya ke Pramono Anung nih dukungannya. Ya, saya kira ini menegaskan, mengafirmasi PDIP sebagai partai kader. Dan ini bagus bagi pembelajaran politik untuk di internal PDIP, bahwa setiap kader harus berproses, bertungkus lumus dengan beragam dinamika di internal partai maupun di eksternal. Supaya apa? Supaya partai bisa memberikan penugasan-penugasan yang strategis, yang optimal untuk memperkuat branding partai yang memang sebagai partai kader. Yang kedua, kepada publik juga ini penting, bahwa ya partai ini bagian dari instrumen memperkuat demokrasi. Nah, siapapun yang ingin berkarir secara politik, ya otomatis harus berpartai. Tidak bisa tidak berpartai. Dari bawah ya Pak, ya, tapi ada sisi minusnya. Karena ini era politik modern di mana pendekatan kepartaian tadi, pendekatan soal akseptabilitas penerimaan di internal maupun di eksternal, kemudian sedikit banyak harus bersanding dengan namanya elektabilitas. Itu penting dalam konteks demokrasi modern. Karena ujungnya di pilkada ini bukan hanya logika partai, tapi ada logika-logika elektoral yang harus dimenangkan, dan itu menjawab ya keresahan dan aspirasi publik juga di saat yang sama. Nah, bagaimana kemudian ke depan PDIP bisa menyeimbangkan pendulum bandul ini antara nalar kepartaian dengan nalar eksternal, yakni publik dan nafas elektoral tadi. Supaya apa? Supaya PDIP semakin kuat, semakin kokoh sebagai partai, maupun kandidat-kandidat yang diusungnya bisa menang. Nah, kita berharap menang gitu, dan kemenangan itu bisa dicapai ketika PDIP bisa membagi energinya nih, karena kan bukan hanya di Jakarta nih, karena serentak seluruh Indonesia. Harapannya ya siapapun nama yang diusung punya kemenangan yang besar ketimbang kekalahannya. Di titik ini untuk Jakarta, Mas Pramono sama Mas Rano saya bilang harus bekerja ekstra. Tidak ada pilihan lain karena waktunya mepet, apalagi keputusannya baru tadi sore. Ada efek kejutnya, wow factornya dapet, cuman di publik ini agak anti klimaks yang saya bilang. Klimaksnya malah di RK Suswono. Nah, ini bahaya. Bagaimana membalik logika publik tadi yang kemudian bisa berharap bahwa Pramono Rano ini memang punya wow factor, elemen of surprise-nya banyak karena orang baru, dan harapannya sedikit banyak lama-lama namanya bisa terbaca di survei, Mas Pram. Gitu, karena ini tugas yang tidak mudah, tapi saya kira dengan posisi ya lawan ada 3 nih. RK Suswono, Pramono Rano, Dharma Kun gitu. Jadi ada 3 pasang, saya kira ini petanya terbuka, karena petahananya tidak maju. Asumsikan per pagi ini Anies tidak maju, kemudian nama Ahok juga tidak ada gitu, otomatis petanya terbuka, politiknya dinamis, sehingga siapapun berpotensi. Tinggal bagaimana masing-masing kandidat yang bertarung tadi bisa mengoptimalkan soal tadi, personal brandingnya, programnya, isu-isu yang beredar, dan mesin-mesin kampanye politiknya seperti itu. Mengejutkan itu kata kuncinya, karena tiba-tiba kok jadi Pramono Rano. Terus kalau misalnya dilihat Pak Agung, ini kalau bicara soal elektabilitas tadi yang sempat disebut, sebetulnya kalau elektabilitas keduanya di Jakarta seperti apa sih? Atau justru Pak Agung sendiri melihatnya bahwa ini kok kayaknya kebalik, harusnya Rano yang jadi bakal calon gubernurnya, atau seperti apa? Karena memang secara rekam jejak Mas Rano ini punya pengalaman panjang sebagai kepala daerah. Eksperimentasi politiknya sudah panjang. Sementara Mas Pram itu lebih banyak berkiprah di level nasional. Apakah sebagai sekjen partai, apakah sebagai menteri sekretaris kabinet. Dan menurut saya itu butuh waktu. Nah, sementara di pilkada ini waktunya nggak banyak. Nah, kenapa kemudian opsi Rano Pramono itu lebih menarik ketimbang Pramono Rano? Nah, cuman saya nggak tahu pertimbangan internal di PDIP seperti apa ya. Mungkin karena loyalitas Mas Pram lebih lama ketimbang Mas Rano, itu juga jadi bagian penting. Dan soal chemistry juga, karena Mas Pram ini sekjennya Ibu Mega. Tadi kita dengar 27 tahun relasi beliau sama Ibu Mega, itu luar biasa saya kira. Hampir 3 dekade. Nah, sementara mungkin Mas Rano tidak sedekat itu dengan Ibu Mega. Jadi pertimbangannya akhirnya jatuh kepada Mas Pramono, karena beliau membawa wajah partai ya di internal maupun di eksternal, dan sedikit banyak beliau juga bisa menjadi dalam tanda petik ya komunikator yang selama ini menjembatani antara kepentingan PDIP dengan istana, apakah istana Merdeka ataupun istana Hambalang.
Nah, saya kira di belakang panggung itu ada banyak cerita yang beredar, tapi yang jelas Mas Pram lah yang paling tepat untuk Jakarta sementara ini, seperti itu. Oke, 2 bulan ada masa kampanye, kira-kira kalau dilihat cukup nggak sih ini untuk tadi membangun chemistry, kemudian juga turun ke masyarakat melihat apa sebetulnya problem masyarakat terutama di Jakarta? Ya, untuk konteks Jakarta saya kira masih bisa, masih mungkin ya, karena tadi ya kecepatan informasi, kecepatan timeline itu kan per detik ya Mbak Okta. Jadi saya juga kadang lengonya, wah ini kedipan mata udah berubah lagi nih timelinenya di Twitter, di X sorry ya, di Instagram, di TikTok bahkan. Jadi saya kira itu yang bisa mengeksponensial kecepatan dari kampanyenya Pramono Rano supaya apa? Supaya bisa mengejar RK Suswono ini. Bagaimana kemudian tadi ya memastikan curug-curug pemilih yang selama ini menjadi basis PKS bisa beralih. Jakarta Timur, Jakarta kemudian Selatan, Jakarta Pusat, ya karena PDIP-nya sementara ini unggul di Jakarta Utara dan Jakarta Barat. Nah, jadi bagaimana memperluas ceruk itu supaya apa? Supaya kans menangnya Pramono Rano ini membesar, ya dan RK mendapat lawan yang sepadan bersama tadi ya Kundarma seperti itu, sehingga ini menjadi pertarungan yang menarik dan kompetitif dan harapannya ke depan memang saya ingin lebih substantif lagi. Dalam soal visi misi, gagasan dan seterusnya. Jangan sampai ada hal-hal yang kita hindari soal-soal politik identitas, soal-soal primordialisme yang kemarin mengemuka di 2017. Jadi Mas Pram, Mas Rano itu bertarung gagasan dengan RK dan Suswono soal Jakarta ke depan bagaimana dengan Pak Kundarma. Bagaimana mengatasi macet, bagaimana mengatasi banjir, bagaimana polusi bisa ditekan, bagaimana sampah nggak terlalu banyak gitu. Jadi hal-hal yang di depan mata yang selama ini menjadi masalah akut Jakarta sebagai daerah khusus Jakarta seperti itu. Jangan sampai narasinya kemana-mana nggak jelas sehingga publik akhirnya apolitis kan. Akhirnya ada males deh gitu. Oke, kalau dilihat Pak Agung dari beberapa yang sudah menjabat sebagai gubernur, kemudian juga tentu pertarungan visi misi ini penting gitu untuk bakal calon gubernur dan juga ke gubernur. Tapi ketokohan seperti apa sih sebetulnya yang dibutuhkan terutama di Jakarta ini? Kalau melihat dari sosok-sosok yang sekarang maju, misalnya Pramono Anung maupun juga Rano Karno ataupun juga Darmakun. Iya, pertimbangan yang paling utama kan kita lihat tren pemilih ya. Hari ini ada pemilih milenial maupun Gen Z yang cukup mendominasi sehingga mau tidak mau kandidat harus memahami mindset dan cara mereka berperilaku ya, milenial dan Gen Z ini itu satu. Yang kedua, demografi pemilih di Jakarta ini juga didominasi pemilih-pemilih Islam perkotaan, kemudian kelas menengah terdidik dan secara ekonomi relatif lebih baik dibanding provinsi-provinsi lain. Nah, otomatis problem-problem yang mengemuka ya problem-problem yang dekat dan erat dengan soal-soal yang masyarakat Islam perkotaan ya, soal-soal keagamaan bisa direspon, bagaimana cara berperilaku agamisnya, kemudian soal-soal ekonomi, bagaimana sembako nggak mahal, lapangan kerja terbuka, kemudian soal-soal pendidikan, kesehatan yang bisa terjangkau dan bisa diakses. Nah, saya kira kalau arahannya ke sana, para kandidat ini saya kira punya arahan yang lebih konkret untuk bisa memenangkan pertarungan seperti itu. Baik, tentu kita akan nantikan seperti apa kontestasi di Jakarta maupun juga di wilayah lain dalam Pilkada Serentak 2024 yang semakin seru karena ada satu yang mungkin koalisinya makin gendut, ada juga yang satu PDIP, begitu nanti kita akan lihat bagaimana. Terima kasih pengamat politik Trans Politika Pak Agung Baskoro sudah bersama di Breaking News Kompas TV.